Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, bertemu lagi bersama saya Andromeda ya di channel ini. Tentunya membahas masalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis beserta sensasi-sensasi yang kita alami selama ini ketika mengalami hal tersebut. Nah, buat kawan-kawan yang setia ya menemani saya, menonton video-video saya dan tidak men-skip video-video saya doakan ya kalian itu mengalami kesembuhan yang cepat, kalian segera beradaptasi atau menerima segala sensasi yang kalian alami dan bisa kembali beraktivitas secara normal. Nah, dengan menyimak video-video saya tanpa men-skip ya, berarti kalian itu mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh dari segala sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety agar kalian bisa kembali beraktivitas secara normal seperti biasanya. Nah, buat kawan-kawanku semua ya, saudara-saudaraku semua dimanapun anda berada, jangan lupa berbahagia, jangan lupa untuk tersenyum selalu, jangan lupa bersyukur, jangan lupa ikhlas, dan jangan lupa untuk percaya diri agar kalian semua itu bisa kembali normal. Nah, buat kawan-kawan juga yang masih mengalami hal tersebut, mungkin di sini kalian tidak menyadari bahwa ya ketika kita mengalami hal tersebut, sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ada beberapa hal yang hilang dari diri kita. Nah, di sini saya mau membahas hal tersebut ya, mungkin karena ada beberapa di antara kawan-kawan sekalian ini tidak menyadari bahwa kita kehilangan 5 hal penting pada diri kita ya selama ini. Nah, ini saya ungkapkan melalui video ini yang saya lalui selama ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, jadi simak baik-baik. Ada 5 hal yang ada 5 hal yang hilang dari penderita seperti kita. Nah, yang pertama itu mungkin tanpa kalian sadari, kita itu seperti kehilangan rasa kebahagiaan. Yang dimana ya, yang dulunya sebelum kita terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, kebahagiaan kita itu setiap harinya itu kita selalu ceria, senang, tersenyum, tertawa, dan bercanda kepada kawan-kawan kita semua di kantor, di mana saja ya, di warkop dan lain-lain. Tetapi akhirnya sirna dan hilang begitu saja tanpa diketahui sebabnya. Ada yang awalnya membuat kita bingung bahwa tiba-tiba kebahagiaan ini hilang karena segala sensasi yang kita rasakan. Nah, mungkin hal ini terjadi karena kondisi kita atau pikiran kita yang terlalu memikirkan kondisi tubuh kita, kondisi kesehatan kita dengan berbagai macam sensasinya, sehingga kita itu seperti kehilangan sesuatu hal yang membuat kita putus asa. Mau tersenyum susah, mau tertawa susah. Jadi kita itu seperti ibarat kita lagi di pesta tetapi kita terasa sendiri ya. Jadi kita mau tersenyum sama siapa, kita mau bahagia, nggak ada teman yang menemani kita berbahagia. Jadi kita seolah-olah seperti itu ya. Orang sudah bersuka cita, orang tertawa, orang bercanda, kita cuma hal itu terasa biasa-biasa saja ya. Jadi memang betul-betul segala sensasi yang kita rasakan ini sangat merubah hidup kita, pandangan hidup kita, cara berpikir kita. Nah, jadi buat kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku semua yang ada di luar sana, cobalah lebih berpikir sederhana. Bangkitlah, keluarlah dari apa yang kalian alami. Nah, karena sesungguhnya kunci kesembuhan juga itu adalah kalian harus membuat diri kalian itu terasa bahagia. Cintailah diri kalian sendiri, bangkitlah, semangatlah, dan beraktivitaslah seperti biasanya ya. Jangan merasa terpuruk dengan kondisi yang kalian alami. Jadi move on ya. Nah, kemudian yang kedua, kita itu seperti kehilangan rasa percaya diri. Nah, yang dimana yang dulunya kita menggebu-gebu menghadapi kehidupan sehari-hari,
kita semangat untuk keluar rumah, kita mau ngumpul sama teman, kita mau reuni sama teman, kita mau mabar sama teman, kita mau karaokean sama teman. Tapi hal itu lenyap seketika karena kita kehilangan rasa percaya diri karena suatu ketakutan, ya. Jadi mau keluar rumah pun kita nggak percaya diri, takutnya keluar dari rumah kumat, sementara ngumpul kumat, sementara di warkop kumat. Jadi rasa kepercayaan diri kita itu hilang, ya, ketika kita mengalami hal ini. Nah, kalian itu harus merubahlah mindset, ubahlah pola pikir kalian bahwa jika kalian ingin sembuh, kalian itu harus mencapai rasa kepercayaan diri kalian kembali. Nah, raihlah rasa percaya diri itu kembali agar kalian bisa memperoleh kesembuhan, ya. Agar kalian bisa berdamai dengan diri sendiri, agar kalian bisa berdamai dengan segala sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi kembalilah untuk mencapai rasa percaya diri kalian bahwa kalian ini tidak apa-apa, kalian ini baik-baik saja. Ini cuma suatu bagian kecil dari hidup kita, meskipun dampaknya besar bagi kita. Jadi ubahlah kembali pola pikir kalian, ubahlah kembali mindset kalian bahwa kalian itu tidak apa-apa, kalian itu cuma menuju suatu proses hidup yang lebih baik lagi. Nah, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita itu seperti kehilangan keberanian. Yang dulunya mau dalam kondisi ramai, mau dalam keadaan orang berduka, mau dalam keadaan orang kecelakaan, ya, kita itu selalu menghampiri hal-hal yang hal-hal yang lebih daripada pemikiran kita. Tapi ternyata pada saat kita mengalami kondisi seperti ini, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, keberanian kita itu hilang. Entah karena ini terjadi karena ketakutan kita yang tidak jelas, ya, karena adanya rasa trauma yang pernah kita alami ketika kita mengalami sensasi panic attack dan lain-lain, sehingga keberanian itu seperti terambil atau hilang dengan sendirinya, seperti ada yang merenggut, ya. Jadi kita itu seperti ditekan, mental kita itu seperti ditekan, ya. Mental kita itu seperti ditekan untuk menghadapi aktivitas atau kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cobalah lebih berpikir lurus ke depan, ya, bahwa apa yang kalian alami ini adalah suatu bentuk pembodohan dari pikiran kalian sendiri, suatu bentuk ketakutan yang pikiran kalian buat sendiri untuk menakuti diri kalian sendiri. Jadi buanglah segala macam pikiran negatif yang ada pada diri kalian, buanglah segala ketakutan yang ada pada diri kalian dengan cara melatih diri kalian itu dengan step by step. Misalkan kalian takut keluar rumah, cobalah untuk pelan-pelan keluar rumah hari ini, besok keluar rumah lagi, besok keluar rumah lagi, dengan menerapkan tips-tips atau trik-trik tertentu ketika kalian ingin keluar rumah agar sensasi kalian itu tidak kumat. Jadi lawanlah, bangkitlah, dan berusahalah terus, tetap semangat. Nah, kemudian yang keempat itu kita kehilangan fokus. Kita kehilangan fokus ini terkadang itu kita berbicara sama temannya seperti ini. Orang sudah ngoceh, teman sudah ngoceh, tapi pikiran kita itu seperti blank, nggak mampu menangkap, nggak mampu mengolah apa yang orang lain sampaikan, apa yang kawan-kawan kita sampaikan, ya. Jadi kita itu seperti kehilangan arah, kehilangan suatu hal yang ingin jadi pandangan kita. Jadi seakan-akan pikiran kita, hidup kita itu datar, ya, datar, nggak ada arah tujuan, nggak ada titik fokus tertentu. Jadi betul-betul membuat kita itu seperti air mengalir saja. Jadi caranya kalian cobalah untuk membiasakan diri lagi, terus berbaur, cobalah untuk berkomunikasi dengan orang-orang banyak, biasakan diri untuk kembali berinteraksi dengan orang-orang agar itu melatih kembali mental kalian untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir, poin kelima itu kita seperti kehilangan kontrol. Nah, kontrol ini bisa kita kehilangan kontrol itu bisa berupa tingkat emosi kita lebih tinggi. Terkadang kita emosi tanpa sebab, langsung emosi. Hal sedikit pun kita langsung emosi. Terkadang juga itu kita langsung merasa sedih, ya, merasa sendiri, merasa tertekan. Padahal
penyebabnya semua itu kita nggak tahu, tiba-tiba saja muncul. Ini hampir menyerupai atau bisa bahkan dibilang apa ya, mungkin bisa dibilang suatu depresi lah, karena depresi itu kadang ala perubahan mood yang mempengaruhi pikiran. Jadi ketika mood kita seperti itu akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi cobalah untuk lebih ceria lagi, cobalah untuk lebih semangat lagi. Pandanglah orang-orang kesayangan kalian bahwa hidup kalian masih panjang, perjalanan hidup kalian masih panjang, masih banyak hal-hal yang harus kalian lakukan demi orang-orang tersayang, demi orang terkasih, demi anak, istri, suami, orang tua, dan saudara-saudara, bahkan teman-teman yang ada di sekitar kalian. Jadi buat kawan-kawanku yang ada di luar sana, tetap semangat, tetap fokus, tetap fight ya, tetap melakukan usaha-usaha yang terbaik untuk mencapai kesembuhan, sehingga kalian bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Nah, itulah tadi beberapa, ada 5 poin yang bisa saya sampaikan mengenai 5 hal yang hilang dari diri kita selama kita mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, semoga kalian semua bisa kembali memperoleh kelima hal tersebut demi kehidupan kalian yang lebih normal lagi untuk kedepannya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kalian semua ya. Apabila ada manfaatnya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini. Nah, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawanku semua yang telah menyimak secara baik-baik tanpa men-skip. Saya doakan semua kalian sehat walafiat, sembuh dari kesembuhannya ini. Di akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sehat, salam sehat selalu. Assalamualaikum.